Corner, tempat di mana kita akan mengupas tuntas tentang kegiatan seru dan inspiratif di dunia kampus. Saya Friska Rizky Said, host yang akan menemani perjalanan para Cornermates. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah program yang sangat luar biasa. Program ini memberikan pengalaman langsung kepada para mahasiswa dan juga tentu saja memberikan dampak positif langsung kepada pendidikan di Indonesia. Ya, program itu tidak lain dan tidak bukan adalah program Kampus Mengajar. Sesuai dengan tema kita pada talkshow kali ini, yaitu Kampus Mengajar, Yes or No. Bagaimana cara mengajar di sekolah-sekolah yang membutuhkan, apa saja tantangan dan juga keseruan yang dialami oleh para mahasiswa, dan juga bagaimana program Kampus Mengajar ini mengubah pandangan para mahasiswa terkait dengan pendidikan. Semuanya akan kita kupas tuntas bersama tamu spesial kita yang telah langsung terjun ke lapangan. Yaitu di sini sudah ada Kakak Tiara. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, nama, pendidikannya, dan juga dari mana. Halo Cornermates, perkenalkan saya Tiara Septiani dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Ya, halo Kak Tiara, kita sapa Kak Tiara saja ya. Boleh? Oke, Kak Tiara, boleh nggak sih diceritakan bagaimana, kenapa ini kakak bisa berpikiran untuk mendaftar Kampus Mengajar? Menarik pertanyaannya. Awalnya sebenarnya saya tuh gak kepikiran untuk daftar Kampus Mengajar, tapi teman kelas saya banyak yang tertarik untuk ikut program Kampus Mengajar. Nah, mereka itu mengajak saya kebetulan. Nah, di situ awalnya kan tidak tertarik, namun karena keseringan diajak, akhirnya saya searching nih di TikTok terkait kegiatan Kampus Mengajar. Nah, di sana ada video kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 5. Saya melihat video-videonya, kegiatannya, saya menjadi tertarik. Ternyata seru juga ya kalau misalkan terjun langsung ke sekolah dan melihat bagaimana kondisi sekolah, bagaimana kita mahasiswa mengajar langsung di sekolah. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk daftar. Oh, seperti itu ya Kak. Kalau boleh tahu Kak, ada nggak sih momen dimana kakak merasa, wah ternyata ini nih alasan saya untuk ikut program Kampus Mengajar? Ada lagi momen dimana pernah nih waktu pertengahan periode mengajar, salah satu murid kelas 6 waktu itu saya iseng bertanya kepada mereka terkait keberlanjutan pendidikannya, kemana mereka akan melanjutkan pendidikannya. Nah, ternyata salah satu murid di sana mengatakan dia tidak mau melanjutkan pendidikannya. Saya tanya alasannya kenapa. Ternyata orang tua murid tersebut mengatakan bahwa tidak usah lanjut sekolah. Tidak usah lanjut sekolah karena kodratnya perempuan itu di dapur. Nah, di situ saya terdiam. Memang sempat tidak asing mendengar kalimat-kalimat yang seperti itu tentang stigma bahwasanya perempuan di dapur. Tapi ini baru pertama kalinya saya melihat dan mendengar langsung dari murid tersebut. Nah, tergeraklah hati saya bahwasanya inilah yang menjadi alasan mengapa Kampus Mengajar dibutuhkan di sekolah ini. Tentunya untuk memotivasi kepada siswa-siswa yang ada di sana, murid-murid yang ada di sana, tentang betapa pentingnya pendidikan baik laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya penting. Jadi itulah mengapa Kampus Mengajar seharusnya ada di lingkungan
kebiasaan seperti itu. Iya, setuju sekali ya dengan pendapat dari Kakak Tiara ini. Ternyata stigma-stigma seperti perempuan hanya di dapur itu masih ada ya sampai sekarang. Bahkan masih sangat banyak. Ya, bahkan ada di SD. Iya. Ya, selanjutnya nih Kak, boleh nggak kita flashback dulu ke proses seleksinya? Mungkin boleh diceritakan singkat saja bagaimana proses seleksi dari kampus Mengajar itu. Wah, kalau berbicara tentang seleksinya sangat rumit ya, dimulai dari pengumpulan berkas, yang berkasnya itu tidak hanya satu, mulai dari ini juga pengalaman pertama saya membuat CV, karena ternyata untuk daftar kampus Mengajar itu membutuhkan CV. Kemudian pada saat tes, ada tesnya juga. Kemudian pada saat alhamdulillahnya saya lulus berkas. Pas penempatan sekolah ya, ternyata sangat drama, karena di situ kita berebutan ternyata untuk mendapatkan domisili terdekat dari domisili kita. Di situ lumayan drama sih menurut saya. Jadi cukup rumit ya proses seleksinya, tapi luar biasa sekali Kakak Tiara berhasil lolos dan mendapatkan sekolah penempatan dekat dengan domisili. Alhamdulillahnya mendapatkan dekat dari domisili. Alhamdulillah. Oke, setelah banyaknya drama terkait dengan proses seleksinya, akhirnya Kakak Tiara berhasil bertugas nih di kampus Mengajar. Apa sih kesan pertama dari Kakak Tiara saat pertama kali menginjakkan kaki di sekolah penugasan? Berbicara tentang kesan pertama, tentunya ada rasa canggung, takut, karena sejujurnya ini pengalaman pertama saya terjun langsung ke lingkungan sekolah setelah mendapatkan titel mahasiswa. Tentunya takut karena saya sebelumnya belum pernah terjun langsung. Kemudian juga senang karena murid sangat antusias dan pihak-pihak sekolah itu sangat menyambut kita dengan baik. Begitu ya Kak. Ada nggak sih Kak cerita lucu saat pertama kali datang ke sekolah? Mungkin bisa diceritakan. Cerita lucu ya. Ada, mungkin tidak lucu tapi menarik bagi saya. Pada saat saya dan tim menginjakkan dan memasuki pertama kalinya sekolah tersebut, kebetulan pada saat itu ada kegiatan persiapan 17 Agustus, di mana ternyata sekolah itu tuan rumah pada saat kegiatan itu berlangsung. Yang menyambut kita pertama kali itu murid, dan dengan teriakan lantangnya menganggap kita KKN. Ya, mereka menganggap kalau mahasiswa yang memakai alma mater itu KKN, padahal kami yang datang di situ bukan, kami adalah kampus Mengajar. Ternyata kampus Mengajar ini belum dikenal baik oleh para siswa ya, sehingga masih dianggap sebagai KKN. Betul sekali. Oke, lucu sekali ya Kak ceritanya. Kalau untuk ada nggak sih Kak cerita yang mengharukan banget di sekolah itu? Mengharukan banyak sepertinya, apalagi bukan waktu yang singkat ya bersama mereka. Hitungannya 1 semester bersama mereka, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menurut saya yang menimbulkan rasa kekeluargaan yang sangat erat, apalagi ketika persiapan salah satu program besar, yaitu Festival Sumpah Pemuda. Di situ kami mengumpulkan anak-anak dengan minat dan bakatnya mereka, atau mengumpulkan mereka yang berminat terkait kesenian. Mereka itu bahkan pulang sekolah, ada yang tinggal membawa bekal, ada juga yang pulang ke rumah terus kembali ke sekolah dengan jalan kaki. Itu menurut saya sangat menyentuh, karena mereka sangat excited dengan program yang kami buat. Ini menandakan bahwa program yang kami buat itu tidak sia-sia tentunya. Apalagi saya pada saat itu mahasiswa semester 5, di mana masih ada SKS yang saya programkan di kampus. Jadi tidak sepenuhnya waktu saya untuk mereka, masih terbagi. Dan ternyata mereka sangat sedih pada saat kami meninggalkan
sekolah. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi tadi Kakak ini ada membahas tentang SKS. Jadi Kakak ini tidak sepenuhnya berada di sekolah. Betul sekali, kebetulan kampus mengajar itu, kalau teman-teman perlu tahu, yang dikonversi itu hanya 20 SKS. Nah, maksimal yang diprogramkan di kampus itu bisa 24 SKS. Nah, 20 SKS-nya saya gunakan untuk kampus mengajar, 4 SKS-nya saya programkan kembali di kampus. Jadi Masya Allah sekali Kakak ini bisa pulang balik dari kampus sekolah penugasan, kemudian ke kampus lagi untuk kuliah. Ya, capek sebenarnya tapi sangat berkesan. Ya, pengalamannya yang luar biasa ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada nggak sih skill yang Kakak dapatkan dari mengikuti program ini? Mungkin berupa skill leadership atau problem solving atau mungkin ada skill lainnya? Tentunya ada ya. Leadership tentu saja, bagaimana kita memimpin pembelajaran dalam kelas, mengatur peserta didik, bagaimana manajemen kelas yang baik, juga problem solving tentunya juga, karena bukan hanya tentang saya dan murid, tapi saya dan tim kampus mengajar yang lainnya, di mana kami mempunyai tujuan yang sama, kami mempunyai program yang sama yang harus kami selesaikan. Tentu ada perbedaan pendapat ya, makanya di situ kami sangat belajar banyak terkait memecahkan masalah, dan alhamdulillahnya dapat terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Oke, itu tadi tentang skill. Kemudian kita berbicara dulu tentang tema tasya kita, yaitu kampus mengajar, yes or no. Bagaimana menurut Kakak? Yes or no? Yes. Yes, kenapa yes? Satu kata, seru. Sepertinya kalau mau jelaskan, ya banyak pengalaman, dan pengalaman yang menurut saya sangat positif, yang tidak mungkin saya bisa dapatkan di dunia kampus kalau saya tidak mengikuti kampus mengajar. Iya, luar biasa sekali ya program kampus mengajar ini. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir yang akan menutup tasya kita, mungkin Kakak bisa memberikan pesan kepada para mahasiswa yang masih ragu untuk mengikuti program kampus mengajar ini. Dari saya sih kepada teman-teman yang ingin mendaftar, jangan ragu, karena kampus mengajar itu sangat seru dan pengalamannya luar biasa yang mungkin teman-teman tidak bisa dapatkan ketika teman-teman tidak ikut kampus mengajar. Nah, ya itu menjadi alasan sih sebenarnya teman-teman penting untuk daftar. Kemudian manfaatkan kita mahasiswanya teman-teman untuk mendaftar program-program MBKM yang tentunya mungkin teman-teman tidak bisa dapatkan ketika telah lulus menjadi sarjana. Iya, betul sekali ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih ragu untuk daftar kampus mengajar, mungkin dari pendapat Kakak Tiara tadi bisa dipertimbangkan lagi bahwa di kampus mengajar ini kita bisa mendapatkan banyak pengalaman yang tentunya tidak semua bisa kita dapatkan di dunia kampus. Kemudian juga manfaatkan gelar mahasiswa teman-teman untuk mendaftarkan ke kegiatan MBKM. Bukan hanya kampus mengajar, masih banyak kegiatan MBKM lain yang bisa digunakan dan tentunya juga bisa memberikan pengalaman yang lainnya. Oke Kak, terima kasih telah membersamai kita pada hari ini dan juga ngobrol-ngobrol tentang kampus mengajar dan memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Buat teman-teman yang ingin mengobrol lebih lanjut lagi dengan Kakak Tiara, bisa banget di follow media sosialnya di bawah sini. Silakan di follow jika ingin mengobrol lagi tentang kampus mengajar. Sekian dulu tasya kita pada kesempatan kali ini, di mana tasya ini telah membahas tentang kampus mengajar yes or no, dan tentunya jawabannya adalah kampus mengajar yes or no. Yes! Sampai jumpa, Cornerman!